Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Lestari dengan NIM 1902091171. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk melengkapi tugas mata kuliah metodologi studi Islam. Ini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk penelitian dalam studi Islam. Yang pertama yaitu metode-metode penelitian dalam studi Islam, dan yang kedua model-model penelitian dalam studi Islam. Yang pertama, metode-metode penelitian dalam studi Islam itu ada 4. Yang pertama, metode bayani, yang kedua metode burhani, dan yang ketiga metode tajribi, dan yang keempat metode irfani. Nah, metode bayani adalah suatu metode penelitian untuk menemukan ilmu melalui usaha maksimal dengan membaca, mempelajari, memahami, dan mengkaji penjelasan-penjelasan dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah untuk menangkap pesan-pesan yang terdapat dalamnya. Nah, metode burhani yang kedua yaitu suatu metode penelitian atau penemuan ilmu yang mengandalkan kemampuan berpikir logis dengan kaidah-kaidah tertentu yang disusun secara runtut dan sistematis. Yang ketiga, metode tajribi. Metode tajribi adalah suatu metode penelitian atau penemuan ilmu yang selain memerankan kemampuan berpikir logis, juga dilanjutkan dengan tindakan eksperimen, observasi, atau bentuk-bentuk metode yang dikenal dalam metode penelitian ilmiah yang sekarang ini. Dan yang keempat yaitu metode irfani. Metode irfani adalah model penelitian berpikir yang didasarkan atas pendekatan dan pengalaman langsung atas realitas spiritual agama. Model penelitian dalam studi Islam. Nah, penelitian agama Islam ini adalah pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk menyelidiki masalah agama dari segi bentuk pelaksanaannya yang objeknya yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, contoh model-model penelitian dalam studi Islam itu yang pertama model penelitian tafsir, model penelitian hadis, model penelitian fikih, model penelitian tasawuf, model penelitian ilmu kalam, model penelitian tekstualitas, model penelitian sejarah Islam, dan model penelitian pemikiran modern. Yang kedua, saya akan membahas tentang model studi filsafat Islam. Nah, filsafat Islam ini bisa kita artikan sebagai kegiatan pemikiran yang bercorak Islami. Sedangkan menurut Ahmad Fuad, filsafat Islam ini merupakan pembahasan yang meliputi berbagai soal alam semesta dan bermacam-macam masalah manusia atas dasar ajaran-ajaran keagamaan yang turun bersama lahirnya Islam. Filsafat Islam itu bisa kita katakan adalah suatu ilmu yang mencakup ajaran Islam dalam membahas hakikat kebenaran segala sesuatu. Kajian-kajian agama Islam memerlukan relevansi dari kehidupan sosial yang sedang berlangsung. Permasalahan inilah yang mendasari perkembangan penelitian agama untuk mencari relevansi kehidupan sosial dan ini pengertian dari studi filsafat Islam adalah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana pemikiran tentang pokok-pokok keislaman yang terus berkembang dari masa ke masa. Model studi filsafat Islam. Nah, dalam melakukan kajian terhadap filsafat Islam terdapat 3 model pengkajian. Yang pertama, model Muhammad Amin Abdullah, dan kedua model Otto Majid Fakri, Harun Nasution, dan yang ketiga model Ahmad Fuad. Nah, model Muhammad Amin Abdullah ini yaitu melakukan kajian filsafat Islam dengan cara membandingkan pemikiran filsafat dari beberapa filosofis. Dan model Otto Majid Fakri dan Harun Nasution lebih mengkaji mengenai tokoh-tokoh filsafat Islam dan ilmu kalam.
Sedangkan model penelitian yang ketiga yaitu model Ahmad Fuad, yaitu mengkaji tentang filsafat Islam dengan cara historis. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang model studi fikih. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu model studi fikih. Nah, yang pertama di sini ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya, atau juga kumpulan hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara rinci. Nah, adapun hukum Islam atau fikih yaitu ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang diambil dari nas Al-Quran atau Al-Sunnah. Contoh model studi fikih ini ada 3 model. Yang pertama model Harun Nasution, yang kedua model Nul Kolson, dan yang ketiga model Muhammad atau Mutar. Nah, yang pertama itu model Harun Nasution, yaitu penelitian eksploratif deskriptif dengan menggunakan pendekatan kesejarahan. Dan yang kedua model Nul Kolson, yaitu menggunakan pendekatan historis. Pada model ini menggambarkan perjalanan hukum Islam dari sejak berdirinya hingga sekarang secara utuh. Dan yang ketiga model Muhammad atau Mutar. Nah, pengertian model Muhammad atau Mutar ini yaitu termasuk penelitian uji teoriti atau uji asumsi yang dibangun dari berbagai teori yang terdapat dalam ilmu sosiologi hukum. Nah, yang keempat saya akan membahas tentang model studi Islam, kalam, dan tasawufnya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang model studi Islam ilmu kalam. Nah, ilmu kalam itu sendiri adalah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi yang rasional atau sesuai dengan pemahaman akal manusia. Nah, contoh ilmu kalam ini seperti mengaji, membaca Al-Quran, dan membuat amal baik menjadi orang saleh. Nah, yang kedua model studi Islam ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang atau bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan tanpa adanya paksaan dari orang lain, sehingga kita merasa sangat dekat dengan Allah. Lanjut dengan model-model ilmu kalam. Nah, pada ilmu kalam ini memiliki 2 model. Yang pertama model penelitian pemula dan model penelitian lanjutan. Adapun model penelitian pemula itu yaitu penelitian yang bersifat dasar. Dan yang kedua model penelitian pemula ini yaitu pengembangan dari penelitian lanjutan selanjutnya. Nah, adapun contoh karya penelitian utama itu yaitu contohnya itu model Al-Ghazali, model Al-Amidi, model Tohariyah, model Syahrastami, dan yang terakhir model Al-Badawi. Nah, adapun contoh karya penelitian lanjutan ini yang pertama model Abu Zahra, model Ali Mustafa, model Al-Ghurabi, model Ahmad Mahmud Subdi, model Abdul Al-Latif Muhammad Al-Ashraf, dan sebagainya. Model-model penelitian ilmu tasawuf. Nah, contoh model-model penelitian ilmu tasawuf ini seperti model Sayyid Hussein Nas, model Mustafa Zahri, model Harun Nasution, model Ajr Arberi. Nah, contoh maksud dari model Said Hussein Nas ini yaitu penelitian kualitatif, sedangkan model Mustafa Zahri ini yaitu menggunakan penelitian eksploratif, dan model Harun Nasution yaitu menggunakan pendekatan tematik, dan model Ajr Arberi ini yaitu menganalisis kesejarahan. Yang kelima, saya akan membahas tentang studi Islam dalam pendekatan sosiologi. Nah, di sini sedikit saya menjelaskan bahwa sosiologi itu adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan dengan ilmu sosiologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit pendekatan sosiologi. Nah,
Apa sih itu pendekatan sosiologis? Nah, pendekatan sosiologis itu merupakan penelitian yang menggunakan logika-logika dan teori sosiologis baik dari teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial, keagamaan, serta pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lainnya. Nah, adapun pendekatan sosiologi itu dalam studi Islam membuat bersosial yang utuh dalam masyarakat yang saling menghormati, bertoleransi, menghargai, dan memiliki kepiawaian saat menjalankan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, adapun contoh pendekatan sosiologis itu bisa kita lihat pada masa Wali Songo, yaitu menggunakan metode dakwah dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa, karena pada masa itu di Indonesia ataupun di Jawa belum ada yang namanya agama Islam, yaitu pada saat itu keberadaannya yaitu ada agama Hindu dan Buddha. Jadi para wali songo menggunakan pendekatan sosiologi dalam mengajarkan agama Islam kepada masyarakat Jawa, bahwa agama Islam itu yaitu agama yang sempurna. Keenam, saya akan membahas studi Islam dalam pendekatan antropologis. Nah, apa sih antropologis itu? Nah, antropologis itu adalah salah satu cabang ilmu sosial yang bertujuan memahami kenyataan yang terjadi di masyarakat. Nah, sedangkan pendekatan antropologis dalam studi Islam ini merupakan salah satu cara untuk memahami Islam dan cara melihat wujud praktek keagamaan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk mendalami berbagai disiplin ilmu pengetahuan agar dapat mengaktualisasikan Islam dalam dunia empirik. Selanjutnya, contoh pendekatan antropologis. Pada contoh pendekatan antropologis itu yang pertama kita harus merumuskan masalah. Kita pertama harus rumuskan masalah pada penelitian kita itu. Dan yang kedua, arti penting penelitian. Kita menjelaskan signifikasi dari penelitian kita. Dan yang ketiga, metode penelitian, yaitu fungsi metode penelitian ini yaitu untuk menjawab pertanyaan dari penelitian. Dan yang keempat, sumber literatur, yaitu melakukan telaah pustaka dan membuat rangkuman dari teori yang telah dipaparkan. Nah, yang ketujuh, saya akan menjelaskan tentang pendekatan teologis normatif. Nah, yang pertama itu teologi itu yaitu ilmu yang mempelajari tentang segala hal, yaitu tentang keyakinan atau kepercayaan beragama. Sedangkan normatif itu yaitu upaya manusia untuk selalu berada dalam norma yang berlaku di masyarakat. Nah, pendekatan normatif ini adalah ajaran agama yang belum tercampur dengan pemahaman dan penafsiran Islam. Nah, pendekatan teologis normatif itu adalah studi terhadap ajaran Islam dari sudut normativitasnya menggunakan disiplin ilmu teologi sebagai pendekatan studinya. Pendekatan ini juga merupakan pendekatan keagamaan yang klasik dan cenderung tekstual dan harfiah. Pendekatan ini cenderung mengklaim bahwa agama Islam yang paling benar. Adapun ciri-ciri pendekatan teologis normatif itu ada 4 ciri-cirinya. Nah, yang pertama itu loyalitas terhadap diri sendiri, yang kedua komitmen tinggi terhadap kepercayaan, dan yang ketiga dedikasi, dan yang keempat bersifat subjektif. Yang kedelapan, saya akan membahas tentang model studi Al-Quran dan Hadis. Nah, Al-Quran dan Hadis itu sendiri yaitu sumber dari berbagai sumber utama dalam segala aspek kehidupan masyarakat Muslim. Nah, hadis itu merupakan sumber hukum dalam Islam. Hadis berada di bawah Al-Quran. Maksudnya itu, jika sebuah perkara tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka hadis dijadikan sebagai sandaran untuk menentukan hukum Islam.
Nah, penelitian dalam Al-Quran harus mempersiapkan diri dengan baik, baik dari segi kompetensinya, misalnya seperti penguasaan dalam ilmu bahasanya, serta tingkat kecermatannya, dan sebagainya. Nah, adapun contoh model studi Al-Quran ini ada dua, yaitu model tafsir sastra dan yang kedua hermeneutik, yaitu mengungkapkan pikiran seseorang dalam kata-kata. Nah, sedangkan contoh model studi hadis itu ada dua juga, yaitu kajian sirah Nabi, yaitu perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua model komparasi. Hanya sekian penjelasan materi metodologi studi Islam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.